Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Maman Suherman, Sujiwo Tejo, Alfi Liani, Dr. Haikal Ansari, Nah, make up-nya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan tentu saja sudah ada para panelis hebat, audiens yang luar biasa. Dan tentu saja bintang tamu yang keren dan juga spesial untuk Anda pemirsa Q&A dimanapun berada. Kali ini Q&A hadir bersama tokoh di balik pidato Game of Thrones yang ternyata adalah sosok begawan ekonomi dan investasi kelas dunia. Dan selain itu ia juga mendapat mandat sebagai co-kapten timnas Amin. Lantas apa strategi Game of Thrones dalam memenangkan pasangan Amin kali ini? Langsung saja kita undang bintang tamu kita, Thomas Trikasih Lembong. Halo Pak Tom, apa kabar? Ini mau kemana kok bawa tas? Seperti biasa memang suka bawa tas katanya. Selalu. Oh selalu. Isinya Terkenal. apa? Tapi nanti aja, jangan dikasih tahu sekarang. Iya. Ada yang spesial dari Pak Tom ini ya. Para netizen ini mengenal beliau, bahkan memanggil dengan sebutan Ahjusi. Sebenarnya apa dan seperti apa dipanggil Ahjusi? Ya muka merah terus. Muka merah terus, kenapa? Ya nggak tau lah, kayak lucu aja. Lucu aja. Jadi apa ya? Jadi apalah pokoknya. Jadi. Ahjusi itu adalah panggilan Korea ya, yang artinya tuh paman, yang usianya tuh di atas 35 tahun. Jadi om. Selain Ahjusi Tom Lembong ini juga merupakan sosok di balik pidato Game of Thrones. Nah, ini seperti apa nih ceritanya? Ya, pertama Game of Thrones saat itu memang lagi trending banget ya. Itu saatnya KTT IMF Bank Dunia di Bali. Dan itu pidato kunci Pak Presiden. Ya, tapi ya mungkin nanti kita ada peluang untuk diskusi lebih dalam ya. Tapi bagi saya kisah Game of Thrones itu punya arti yang mendalam. Ya, dan itu mungkin juga akan relevan untuk pemilu tahun ini. Relevan, nah serelevan apa? Kita akan ulik nanti. Tepuk tangan untuk Pak Tom Lembong. Silakan duduk Pak Tom, silakan. Pak Tom, ini spesial sekali dialognya atau perbincangan kita akan ada 9 box. Silakan nanti memilih box mana saja yang akan dipilih. Di baliknya akan ada topik dan pertanyaan yang akan diajukan langsung oleh para panelis. Dan kita akan ulas bersama tentang sosok Tom Lembong ini. Oke, siap Pak Tom? Oke. Untuk nomor yang pertama, box pertama, pilih nomor berapa Pak Tom? Oke, kayaknya angka hoki buat saya
7 karena saya suka 007. Kita buka box nomor 7. Di balik box nomor 7 ada topik investasi. Kalau bicara soal investasi dan ekonomi, ya langsung saja saya serahkan pada ahlinya, Mbak Filiani. Iya. Silakan. Iya. Seperti apa Anda melihat sosok Tom Lembong ini? Iya, jadi kalau melihat Pak Tom Lembong ini, kita lihat pada saat di BKPM dan Menteri Perdagangan ya. Sehingga kalau kita melihat memang investasi di masa periode pertama Bapak Jokowi itu luar biasa gitu. Jadi kontribusinya cukup besar gitu. Tepuk ya. tangan dong. Apa yang menarik untuk Iya. dikulik nih dari sosok Tom Lembong, Mbak Afi? Dikulik adalah kan luar biasa di BKPM, di Menteri Perdagangan gitu ya. Memang yang pengen tahu adalah padahal udah berhasil gitu. Kenapa akhirnya kok bisa reshuffle juga gitu. Pertanyaan Tetapi menarik. saya melihat biasanya orang kalau makin prestasinya makin bagus itu kan dipertahankan gitu ya. Tapi mungkin bisa cerita dulu gitu bagaimana ketika Siap. apa yang dilakukan ketika di BKPM, karena ini penting sekali karena kita sedang mengalami investasi yang cukup stagnan ya gitu. Sehingga kesempatan kerjanya sekarang ini tidak terlalu banyak gitu. Di satu sisi investasi itu lebih banyak padat modal gitu sehingga tidak seimbang antara keinginan negara kita untuk investasi menyerap tenaga kerja gitu. Nah, ini mungkin bisa diceritain nih gimana. Dijawab dulu, tapi Mbak Afi ya biar menjawab Betul. dulu. Berprestasi kenapa di reshuffle sih Pak? Siap. Well, dari periode pertama ke periode kedua, kita lebih bergeser dari teknokrasi lebih ke politisasi. Ya, jadi jauh lebih banyak yang namanya political appointment di kabinet periode kedua. Ya, jadi lebih kepada loyalis, ya kan, lebih kepada untuk mengakomodasi mengakomodasi berbagai kepentingan atau pertimbangannya lebih politis ya daripada teknokratis. Kang Maman. Dulu orang bilang bahwa Gibran ataupun Kaisang itu bisa berbisnis itu dimentorin oleh Thomas Lembong. Memang betul waktu saya pertama kali jadi penasihat ekonomi Pak Jokowi, Gubernur Jokowi, masih Gubernur DKI, saya lumayan sering main ke Solo, ya, dan beberapa kali nongkrong bareng dengan Mas Gibran, ya, dan waktu itu beliau sangat humble sekali, sangat rendah hati. Ya, jadi berapa kali, karena saya juga lagi lihat-lihat apakah ada yang menarik di Solo untuk dijadikan investasi, berapa kali saya disopiri oleh Mas Gibran. Jadi beliau yang nyetir, saya di kursi sebelah, passenger seat, ya kan, kita keliling lihat lahan yang menarik, ya kan, dekat jalan tol yang sudah mau dibuka, sebagainya. Waktu itu Mas Gibran humble, gitu loh. Artinya, ya, coba tadi waktu itu Mas Gibran humble. Ya, jadi kesimpulannya? Karena saya sudah lama tidak berinteraksi dengan beliau ya, jadi saya tidak tahu beliau sekarang seperti apa. Menyesal nggak di reshuffle kata Mbak Afi tadi? Nggak, tapi negara menanggung akibatnya. Jadi apa akibatnya buat negara dengan bereshuffle? Menurut saya negara dan bangsa bisa melihat berbagai variasi pola pikir di periode pertama. Itu beda banget dengan periode kedua. Ya, dan, bedanya di mana sih Pak? Contoh konkret. Ya balik lagi, di kabinet periode pertama jelas sekali jauh lebih banyak teknokrat, profesional, ya kan? Perilaku juga lebih teknokratis, lebih profesional, bahkan bagi menteri-menteri yang merupakan utusan partai itu masih berperilaku sangat profesional. Ya kan, sementara di periode kedua itu jauh lebih politis ya, semua lebih pro kontra, maksudnya lebih bukan atas dasar fakta, data, tapi lebih loyal ke saya atau enggak, gitu. Pro saya atau tidak? Ya kalau tidak pro saya berarti anti saya, gitu. Jadi tidak ada ruang diskusi seperti dulu. Makanya kan betapa pentingnya yang namanya batas jabatan atau term limit. Ya, karena sehebat apapun seseorang, orang itu tetap manusia. Dan manusia itu pasti 2 periode jadi minta 3 periode itu tidak termasuk dong. People change ya Mbak Afi ya. Iya. Maksudnya terlalu banyak penjilat. itu penyakit besar. Tapi menurut saya, Mas Tom, penjilat itu nggak bisa disalahkan.
Yang bisa disalahkan? disalahkan produser es krim. Selama masih ada es krim, masih ada penjilat-penjilat. Mbak Tejo, luar biasa. Kalau dari Dokter Haikal melihat sosok Pak Tom ini seperti apa? Oke, Pak Tom ini kan untuk usia Pak Tom ya, ini masih terlihat terawat, betul nggak? Setuju ya? Rapi, klimis ya. Nah, ini saya mau nanya nih, kalau menurut Pak Tom ya, sejauh mana seorang tokoh publik ya penting untuk memberikan tampilan yang rapi, sehat, klimis, terutama untuk para capres nih, untuk bisa menarik minat para pendukungnya atau siapapun yang belum menentukan keputusan. Sejauh mana, Pak? Penting sekali nggak itu? Faktor yang mungkin paling penting bagi seorang pemimpin itu adalah tulus, apa adanya. Ya. Karena ini untuk menarik minat para pemilih muda nih, Pak. Yang- Bagi pemimpin dan juga pengikutnya ya? Betul. Betul, Gen Z plus milenial itu 55% daripada pemilih tahun ini. Ya, jadi itu blok terbesar dan paling berpengaruh ya. Saya kira mungkin penampilan bisa menjadi satu Pintu masuk. kelebihan, ya kan kelebihan, pintu masuk yaitu tahap pertama. Ya. Tapi Makanya ya, penting sekali debat capres, Pak ya. apa Penting sekali debat capres ya. betul Untuk bisa melihat Persis. visi misi para capres kan. dan karakter. Betul. Dan karakter. Ya. Nampak Oke. karakternya ya. Saya lebih menjaga pikiran, saya lebih berpikir tentang Tom Lembong. Kenapa tas itu ada cangklongnya, tapi ditenteng, dijinjing. Dia dijinjing. Ada orang yang membawa bebannya dipikul, ada yang dipanggul, ada yang disunggi. Disunggi ini begini. Kenapa seorang Tom Lembong memilih menjinjing beban? Saya dari usia muda, habis lulus kuliah, kan langsung jadi bankir ya, di New York. Dia namanya Wall Street. Dan tradisi bankir memang bawa namanya briefcase, ya bawa koper kecil. Apa? Jadi ini memang kebiasaan dari usia muda. Oke, karena ini kebiasaan, kita juga boleh tahu dong, boleh dibuka sekarang Siap, saja Pak. siap. Apa isi dari tas yang selalu ditenteng oleh seorang Tom Lembong? Kemanapun membawa tas. Apa? Karena saya mau mencoba mengurangi sampah plastik, ya kan? Jadi Oke, ada boleh alat makan. diperlihatkan? Sorry, Luar biasa. Saya bantu mungkin. it's okay. Sendok Ini garpu. alat makan, Sendok garpu. Garpu membawa. sendok garpu. Terus apa lagi Pak? Oke, tentunya power bank, Power bank, oke. terus beragam macam obat-obatan, Terus apa lagi Pak? terus ini lagi musim hujan, Payung. Luar Payung. biasa. Oke, wow. Cool. Nah sekarang apalagi sejak kampanye, kan banyak banget tuh minta wawancara, minta statement ke video, ya kan? Dia apa yang sekarang saya bawa? Mike. Apa itu Pak? Wireless mic. Oh, wireless. Terus apa lagi Pak? Ada buku, Pak Tom. Ada buku, Pak. Saya gemar baca buku, Ya. tapi sekarang Udah hampir e-book semua bukunya elektronik. Iya dong, udah e-book Jadi sekarang. Oke, ini kompartemen depan. Oh, ini Kompartemen baru depan belakang. pemirsa. Ya kan? Yang di belakang isinya Tentunya laptop. tablet. Oke. Tablet, ya kan? Jadi iPad. majalah, Di dalam buku, situ. dokumen, kan sekarang semuanya PDF ya. Oke, baik. Oke, Mbak Afi, silakan. Oke, waktu itu kan pada saat the winter is coming gitu ya. Jadi kalau kita melihat memang kondisi kepastian itu adalah ketidakpastian sebenarnya. Sejak 2008 kalau kita lihat itu ketidakpastian tuh makin dekat. Dulu 10 tahun sekali krisis, sekarang tuh bisa setahun 2 tahun sekali krisis kan. Walaupun kita dikatakan ada bonus demografi gitu ya, tetapi kan bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi itu untuk menghadapi ketidakpastian ini. Gimana Iya. pendapatnya? Nah ini menurut saya satu hal yang perlu dievaluasi. Ya. Sudah 10 tahun kita mengatakan bahwa kunci keberhasilan ekonomi adalah investasi. Dan terus-terusan kita ngincarnya investasi. Tapi setelah 10 tahun investasi mengalir, dan kita fokus ke investasi, pertumbuhan ekonomi kita tetap di 5%. Ya kan? Jadi apakah benar bahwa kuncinya di investasi? Ya kan? Hemat saya, data dan fakta menunjukkan kebalikannya. Ya, jadi
investasi yang kita incar itu cenderung kepada mega proyek, dan itu hanya memotori 20% sampai 30% daripada ekonomi. Ya. Ya. Oke. Jadi ini harus dirubah ya, berarti kita harus memikirkan mulai Menggeser fokus. bagaimana kayak UKM yang Betul. 60% daripada PDB itu yang belum digarap Persis. secara optimal. Jadi sektor jasa itu udah dengan double minoritas di diri Pak Tom Lembong tiba-tiba masuk ke Amin. Itu nggak, kalau anak muda bilang nggak bahaya tuh. Dipersembahkan oleh Kita menuju ke box selanjutnya yang dipilih Pak Tom. nomor 3. Nomor 3. Pilih box nomor 1. Nomor 1, Pak. Oke, kita buka box. Amin. Sesuai dong dengan Amin. Langsung saja mungkin Mbah Tejo mengawal. Karena saya tadi masih muda langsung bangkir di New New York, New York. Wall Street. Nah, Siap. berarti sudah jadi naluri kan investasi, beli saham dan lain sebagainya. Nah, biasanya saya nggak ngerti saham, bentuk saham aja sampai sekarang saya nggak ngerti. Nah, tapi saya menangkap itu biasanya mereka pemain saham itu beli pas lagi murah. Ketika orang lain nggak beli, dia yang lagi beli di situ. Betul? Kenapa Pak Tom ke situ mau gitu? investasi ke situ. Kenapa Sehingga Pak Tom nanti dapatnya berinvestasi? banyak. Bagi saya kalau pakai sudut pandang investor, Anies Mohaimin itu yang paling menarik. Ya, karena melawan konsensus. Dan persis yang Bang Tejo bilang, kalau mau hasil yang istimewa, ya, jadi memang kalau kita mau menghasilkan hasil investasi yang istimewa, ya kita harus punya independensi, ya. Kita harus pisah dari masa, dari tren. Kita seperti tanam bibit, tanam pohon, ya, yang akan bertumbuh, suatu hari akan berbunga, suatu hari akan berbuah, ya, buahnya mengandung bibit lagi, bisa ditanam lagi, ya, itulah investasi. Kalau Kang Maman gimana? Tapi tahu nggak Pak Thomas Lembong bahwa daftar profesi yang boleh ditulis di IKTP nggak ada penulis. Paranormal ada. Paranormal ada. Serius, Pak? Sampai hari ini saya nggak bisa menulis status saya Biasa. penulis. Karena nggak ada Biasa. dalam daftar. Iya. Ya, Kami ini aneh. orang yang terjepit di antara pajak dan bajak. Oh iya. Buku saya 90.000 bisa di Fotokopi. pasar online Iya. dijual Rp2.500. Iya. Itu Iya. nggak ada yang berdebat soal literasi selama perdebatan capres dan cawapres sampai hari ini. Memang betul sekali. Beberapa bulan lalu saya posting, ya, bahwa basis daripada semua ilmu adalah pengetahuan, dan cara terbaik untuk mengumpulkan pengetahuan tetap dengan membaca buku. Ya, karena kita sekarang terlalu terbiasa mengkonsumsi konten dalam bentuk video 2 menit di Instagram, video 7 menit di YouTube, podcast 15 menit. ChatGPT. Jadi kita mengkonsumsi informasi itu dalam bentuk snack, tapi tidak dalam bentuk makanan utuh gitu ya. Dan bagi saya makanan utuh itu buku. Ya, saya sih berharap debat capres yang terakhir, yang kelima, yang hanya beberapa hari sebelum hari nyoblos, itu kayaknya akan mengulas topik pendidikan dan literasi, ya, sumber daya manusia, dan bagi Pak Anies dan bagi Pak Mohaimin dan saya itu adalah segala-galanya. Ya, jadi Pak Anies sudah sering bilang sudut pandang yang menganggap aset utama bangsa adalah sumber daya alam. Itulah perspektif yang kolonial. Ya, jadi aset utama sebuah bangsa adalah manusianya. Ya, dan apa yang membuat manusia menjadi unggul? Ya, pertamanya kesehatan. Pendidikan. Ya kan, kedua pendidikan, ya, ketiga budaya. Kita belajar banyak sekali dari sejarah. Kan ada pepatah, mereka yang tidak belajar dari sejarah akan terkutuk untuk mengulangi kesalahannya, kesalahan sejarah. Baik, kita akan masuk ke box selanjutnya. Terima kasih untuk box Amin. Box nomor berapa, Pak?
Oke, saya pilih nomor 6 karena nomor HP saya belakangnya 6666. 6 ya. Baik, kita buka box nomor 6, debat. Baik, dari debat yang sudah berlangsung kemarin, yang paling menyita perhatian Kang Maman apa nih? Dengan double minoritas di diri Pak Tom Lembong tiba-tiba masuk ke Amin. Itu enggak, kalau anak muda bilang enggak bahaya tuh. Very koloso, nyerempet bahaya. Dan saya justru sering mengatakan bahwa yang bisa benar-benar melindungi minoritas itu hanya orang seperti Pak Anies yang keislamannya tidak diragukan, yang punya kredibilitas yang kuat dan punya pengalaman menjembatani semua kalangan. Ya. Dialog itu benar-benar kayak magic. Ya. Jadi saya udah berkali-kali melihat orang yang sebenarnya berseberangan, tapi belum pernah ketemu. Begitu dipertemukan, ya kemudian diajak bicara mengenai hal yang berbeda. Misalnya, oke, siapa ibu Anda? Siapa ayah Anda? Ya, apakah Anda punya anak? Berapa anak? Usia apa? Ya kan? Tiba-tiba saling kenal. Ya, tiba-tiba ada humanisme. Ya, jadi tiba-tiba sadar, oh ini sesama manusia toh ya. Jadi banyak kesamaan. Oh iya, anak saya juga begitu. Oh iya, anak saya juga begitu. Ya, akhirnya itu justru menciptakan moderasi yang beneran, bukan yang paksaan ya. Ya. Jadi bukan melalui larangan atau aturan. Pernah gini, Gimana Mbak Dejo? suatu hari saya ketemu pejabat penting di Jogja. Waktu itu kejaksaan kebakaran. Si pejabat ini ngomong, Anies itu tapi bisa diselesaikan kebakaran itu oleh Anies. Dengan apa Pak? Dengan kata-kata. Sindirannya begitu. Saya ketemu Mas Anies. Mas, sampean disindir Mas, kenapa? Katanya kebakaran kejaksaan ini sampean selesaikan dengan retorika. Iya, saya dengan kata-kata, yaitu perintah kepada Damkar untuk. Jawabannya begitu. Jawabannya begitu. Gimana? Kata-kata itu adalah instrumen utama bagi seorang pemimpin, ya kan? Bukan hanya perintah apa yang disampaikan, tapi bagaimana menyampaikannya. Sorry, saya potong. Ya, memutuskan. Ya. Saya terganggu lagi sama Bang Tom Lembong yang tadi. Pemimpin itu harus bijaksana. Padahal kebijaksanaan itu, saya ngobrol sama Dr. Haeckel, tergantung dari produksi testosteron. Begitu testosteron menurun ya, orang semakin sensitif dan semakin nggak bijaksana. Sehingga pertanyaan aku nanti bisa diskusi, maksimal berapa umur pemimpin itu? Karena makin tua makin ya karena testosteron menurun itu Ini terganggu fungsi kognitifnya Pak. Jadi berswing juga, nggak bisa emosional juga bisa mungkin terjadi. Gitu. Di umur berapa biasanya mulai terjadi penurunan, Dok? Kalau yang signifikan itu laki-laki di atas usia 60 tahun, Mbak. Di atas usia 60 tahun. Jadi idealnya jangan lebih dari 60 tahun pemimpin itu, begitu? maksudnya. Oke, silakan dijelaskan. Dok, ini kan dari sisi ilmiah, kan? Gimana dengan fenomena Anies Bubble, Tom Bubble ya, itu kan dari K-popers. Saya super kaget dengan fenomena itu, nggak pernah kebayang. Dipersembahkan oleh Pak Tom, boleh box nomor berapa selanjutnya? Oke, mungkin pilihan sebelumnya kita jungkir balik, jadi 6 menjadi 9. Oke, 9. Kita buka box nomor 9. Kepo plus 62. Silakan untuk rekan-rekan audiens yang ada di sini yang kepo untuk bertanya ke Pak Tom, singkat, padat, dan jelas. Silakan. Kalau kita melihat bonus demografi pada pemilih tahun 2024 ini, pertanyaannya adalah banyak dari kampanye-kampanye Amin itu yang mengajak kolaborasi Gen Z dan milenial. Apa pertimbangan Timnas Amin mengajak Gen Z dan milenial untuk berkampanye? Itu aja. Terima kasih. Bagi kami, kampanye itu bukan satu arah. Ya, bukan hanya kami yang menceramahi atau kami yang menyampaikan, ya, tapi kami juga harus menjadi pendengar. Keterlibatan milenial dan Gen Z dalam kampanye
ya baik internal dalam timnas atau simpul-simpul relawan maupun eksternal sebagai pemilih, itu bagi kami bagian penting ya, karena milenial Gen Z ini yang yang akan harus ikut membentuk kebijakan ya, karena itu pendekatannya Pak Anies kan, sebagai Gubernur DKI beliau juga pilih slogan Jakarta itu Jakarta Kota Kolaborasi. Ya, jadi beliau itu memang orangnya kolaboratif. Ya, beliau mengajak semua pelaku, pemangku kepentingan untuk berdialog. Ya kan, jadi sense of ownership. Ya kan, jadi terutama di saat kita harus ambil keputusan atau membuat sebuah kebijakan yang baik untuk kita jangka panjang, tapi mungkin ada pengorbanan jangka pendek. Ya, jadi satu prinsip yang fundamental, kenapa individu atau kelompok atau sebuah bangsa bisa maju, ya karena mereka mengorbankan nikmat jangka pendek demi kemajuan jangka panjang. Baik. Terima kasih untuk K-pop Plus 62. Kita masuk ke box selanjutnya. Box nomor berapa? Oke, kayaknya akhirnya kita harus ke box nomor 2 nih. Oh, dapatnya play or pass. Ya udah kalau gitu pass deh. Pas. Baik. Kalau pas, lanjutnya nomor berapa, Pak? Saya kira saya pilih nomor 4. Nomor 4. Kita buka box nomor 4. Lifestyle. Saatnya kita akan tahu pakai skincare nggak sih sehari-hari? Tolong, rahasia glowingnya apa, Pak? Perawatannya apa? Jadi sungguh-sungguh saya bisa menyampaikan dengan jujur bahwa skincare saya hanya satu, yaitu air putih, air bersih. Serius, tidak pakai perawatan apa, pelembab, Jadi, sunscreen? Nggak minum minuman. Saya ada setumpuk kain, ya kan, lap muka yang pagi dan sore saya basahin dengan air keran, terus gesek-gesek muka, udah, that's it. That's it. Tapi pandangan Pak Tom Lembong tentang pria yang suka perawatan dengan skincare itu apa, Pak? Bagus. Bagi saya itu sebuah bentuk penghormatan kepada publik masyarakat bahwa dia mau tampil dengan baik. Ini pasti disukai jawabannya oleh Dr. Haikal. Karena apa? Jadi di sesi khusus pernah bahas dengan Dr. Haikal ya, Dok. Kalau misal banyak anggapan masyarakat itu kalau laki-laki itu perawatan itu dibilang nggak oke seperti itu. Itu artinya krisis masculinity ya, Dok? Insecure dengan laki-lakinya. Jadi dia memiliki maskulinitas yang rapuh. Kalau Dr. Haikal melihat sosok Pak Tom Lembong, gimana maskulinitasnya nih? Wah, jempol ya. Jempol. Nah, saya harus disclaimer nih, Mbak Yohana. Meskipun saya nggak pakai skincare, kan terbukti saya pakai minyak rambut. Oh gitu, Ya kan? itu termasuk bagian dari ini ya? Lebih makan waktu lagi. Untuk Sesuatu yang tidak pernah saya pakai. Jadi artinya Pak Lembong ini, Pak Tom ya, punya faktor genetik yang bagus untuk kulit ya. Kemudian rezeki, itu rezeki. Ya kan? Dan memang sebetulnya ya, kita nih orang Asia ini punya julukan Asia don't crack. Artinya Asia itu lebih awet muda dibandingkan ras Kaukasian. Itulah kelebihan kita sebagai ras Asia. Cuman kalau soal lifestyle ya, Dok ya. Sorry kalau salah aku, Mas Tom Lembong. Kelihatannya sampean itu nggak berpikir dalam bahasa Indonesia. Betul. Jadi ngomong bahasa Indonesianya merupakan terjemahan dari Inggris apa Jerman atau Inggris. Enggak, ngimpinya, patokannya ngimpi. Ngimpinya dalam bahasa Indonesia apa Inggris? Soalnya misalkan Habibie. Habibie itu waktu SMP ngimpinya sudah bahasa Jerman. Sampean bahasa apa? Ngimpinya. Campur-campuran. Berarti Serius, campur-campuran. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman tuh campur aduk. Belum pernah bahasa Korea? Udah mulai sekarang. Dari tadi kita ngobrol jawab pertanyaannya Margareta itu sebenarnya dalam bahasa Inggris
terus diterjemahkan ke bahasa, soalnya strukturnya enggak. Itu langsung dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi kan terpengaruh dong, karena saya memang dari usia 3 tahun sampai 10 tahun di Jerman. Ya kan, kemudian baru SD SMP lagi di Jakarta, terus SMA udah ke Amerika. Ya, Oke, sekarang pertanyaan saya, kalau Nora tolong jangan diketawain. Mungkinkah saya akan memilih Amin sama Mas Anies sama Amin kalau tim suksesnya berpikirnya tidak dalam bahasa Indonesia? Nasionalismenya bagaimana? Beda. Saya tidak lihat hubungan antara bahasa dengan nasionalisme atau patriotisme, ya kan? Jadi kalau saya boleh kutip Presiden Soekarno, ya, beliau pernah mengatakan bahwa nasionalisme itu tidak akan berkembang kecuali bertumbuh dalam taman sari internasionalisme. Ya, jadi sama halnya seperti kita sebagai individu tidak mungkin hidup sendiri. Ya, kita hidup dalam keluarga, kita hidup dengan tetangga, kita hidup sebagai sebuah komunitas. Nggak ada negara yang bisa hidup sendiri. Ya, kita tidak sendiri di dunia ini. Kita punya tetangga di Asia Tenggara. Ya, kita punya mitra dagang, kita punya mitra investasi, kita suka berwisata ke tempat lain, orang lain suka berwisata ke kita. Ya, jadi Take and give. bagi saya nasionalisme dan internasionalisme dua-duanya komponen yang esensial, ya, yang penting daripada patriotisme. Ya, jadi Tapi Pak, ini bagaimana dengan fenomena Anies Bubble, Tom Bubble, ya? Itu kan dari K-popers, ya, di mana Gen Z ini kan memang ya identik dengan K-popers. Nah, itu gimana, Pak? Saya super kaget dengan fenomena itu, nggak pernah kebayang, ya kan? Dijuluki ajusi, ya kan? Ajusi rasa makanya opa. Pak Tom belajar bahasa Korea, gara-gara Pilpres ini Pak, baru atau sebelumnya juga? Saya sebenarnya punya sejarah panjang dengan Korea, tapi lebih di segi investasi dan bisnis, ya. Kenapa kaget tadi dengan? Ya lucu fenomena aja, saya nggak pernah kebayang gitu ya. Saya kan co-captain bidang kebijakan, substansi dan materi. Jadi saya punya ekspektasi ya nanti berdialog dengan pemilih, dengan publik, ya mengenai kebijakan, mengenai substansi, mengenai gagasan, ya kan? Kok tiba-tiba mengenai skincare, kok tiba-tiba mengenai kesehatan atau suara yang ngebas, ya kan? Terus bikin bahagia kalau menyenangkan orang kan? Bang, saya mau nanya. Ya. Sebulan lalu saya ke Korea, sekitar 7 harian. Ada di kawasan kayak Pasar Baru. Pasti pernah katakan, itu ternyata ada 40-an gedung teater di situ. Apa namanya saya lupa. Ada yang kapasitasnya 50 orang, ada yang 500 orang. Yang akan saya ceritakan, ternyata kesenian yang dipentaskan teaternya serius-serius semua. Jangan-jangan kita ini dikasih sampahnya yang di sini. Nah, enggak, itu yang terakhir yang saya lihat, mereka mengundang teater Malaysia yang mengungkapkan monolog tentang komunis, bahwa komunis nggak diakui untuk kemerdekaan Malaysia. Padahal mereka ikut terlibat. Dia bukan komunis, tapi takut dibully sebagai komunis. Dia hanya ingin pengakuan. Itu yang nonton anak-anak muda, nontonnya segini ada 500 orang anak-anak Korea. Ini apa? Sementara kita cuma dikasih drakornya. Enggak, ini menurut saya, ini gawat ini. Mereka serius ternyata. Kita dikasih drakor. Dalam hidup itu harus imbang. Ya, jadi harus ada aspek seriusnya, harus ada aspek guyonnya, ada aspek hiburannya. Ya. Saya percaya bahwa peradaban tertinggi itu adalah pada budaya. Tapi gini, tapi apa? Mereka punya tingkat rasio bunuh diri tertinggi di dunia. Ya, jadi mungkin mereka terlalu serius. Itu jawabannya. Makanya kalau di Indonesia tingkat bunuh dirinya nggak tinggi Mbak Tejo. Itu menurut saya udah jadi jawaban yang fix Mbak Tejo. Jadi serius bisa nggak terus. Gini. Makanya
Mbak Tejo, kita jangan melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Gimana Karena kalau aku nggak lihat Korea, Jepang, oke mungkin serius dan juga fokus, tapi banyak tingkat bunuh Bahaya. diri. Kita tetap harus bangga dengan Indonesia, walaupun semuanya suka hiburan. Gitu loh. Baik, kita mau tanya pertanyaan receh ke Pak Tom ya. Siap. Nah, Tom apa yang lurus-lurus aja hidupnya? Tom lempem. Tom lempeng, betul sekali. Oke, kalau Dokter Haikal apa dok? Kalau Pak Tom pasti disukai oleh banyak orang ya, apalagi Gen Z ya, Gen Z ya. Dengar Nah, suaranya aja udah betul, pada waduh. luas kan. Nah, ini Pak ada pertanyaan Pak ya. Tom apa yang tidak disukai dan muncul di kulit? Itu yang paling dibenci segini Pak. nih, yang gede. Paling nggak disukai. Tom apa? Tombol. Tompel. Ya, tompel. Tompel. Oh, Ini namanya Maman Lembong atau gimana sih? Oke, satu lagi Mbak Tejo. Oke, Kang Maman. Oke, satu lagi Kang Maman. Saingan soal glowing dan suara yang keren tuh saingan beliau cuma satu orang di Indonesia. Siapa? Tompi. Mbak Tejo, ayo dong Mbak Tejo. Beliau Satu bisa aja nyanyi, Mbak Tejo. saya bisa nyanyi. Oke, kalau gitu fungsi Pertanyaan telinga apa? Menurut Tom Lembong. Telinga, Mendengarin orang. keseimbangan. Terlalu Mendengarkan. jauh. Untuk cantolannya kacamata. Pertanyaannya receh. Fungsi mata apa? Fungsi mata. Untuk pasangin kacamata. Oke, untuk dipasangin kacamata. Belajar dari Oke, tapi ada satu Kang lagi. Tejo. Untuk menyangga leher, untuk menyangga kepala. Karena kalau mata kita tutup gini. Iya. Oke, boleh. Oke, itu tadi tebak-tebakan receh untuk Pak Tom ya Pak Tom. Jadi biar nggak serius kayak orang-orang di Korea. Nah, Kenapa sih kamu sebelum Indonesia, ye. Bukan karena aku takut nantinya sekian puluh tahun lagi dia akan ekspor kesenian yang kita, loh iya ternyata bisa juga kesenian itu bisa ditampilkan. Ya, ayo makanya Mbak Gitu. Tejo harus lebih bergerak lagi dong. Gimana nggak bergerak di sana jelas aku tantang Mas Tom Lembong. Di sana di gedung biru itu di lantai 4 atau berapa seluruh seniman boleh masuk asal daftar. Yang ada lab suara, ada lab tari, ada apa, ada kafe gratis untuk seniman. Ayo. Sekarang kita mau berani nggak gitu? Istana dibuka, oke. Untuk anak-anak muda yang kreatif, untuk Berani dong. Berani dong. vokal untuk ini. Berani nggak? Buktinya adalah Taman Ismail Marzuki. Yes. Ya kan? Karya Pak Anies menciptakan suatu komplek dengan berbagai ruang, mulai dari musik sampai lukisan, sampai Teater. patung, sampai drama, ada teater dan saya pernah nonton musical. Salah satu janji kampanye kami adalah semua kota di Indonesia harus punya Taman Ismail Marzuki. Lebih Dan banyak, berani lebih nggak, bagus Pak? ya. Salah satu programnya adalah memisahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Supaya Siap. kebudayaan betul-betul juga diperhatikan dan jadi Baik. bagian. Oke. Menguasai banyak bahasa, pintar dan juga sukses seperti ini. Tapi pernah nggak sih dalam hidup mengalami PHK, Pak? Reshuffle, Pak. Dipersembahkan oleh Kita akan masuk ke box selanjutnya. Box nomor berapa? Oke, mungkin kita tembak yang di tengah, nomor 5. Nomor 5. Who am I? Oke, ini masih seputar Pak Tom ya. Pak Tom menguasai banyak bahasa, pintar dan juga sukses seperti ini. Tapi pernah nggak sih dalam hidup mengalami PHK, Pak? Reshuffle, Pak. Jadi penting banget untuk saya share, terutama kepada Gen Z dan milenial. Ya. Yang Anda lihat itu hanya bagian gemilangnya doang, bagian suksesnya doang. Ya. Jadi tidak kelihatan apa perjuangan, kegagalan, kesalahan, dosa, ya, apa nyasar, anjlok, ya. Jadi apa ada istilah apa
overnight success, 20 years in the making. Ya, jadi ya sekarang mungkin kelihatan seperti sudah mapan ya, tapi itu perjalanan yang cukup berat ya, dan memang betul di krisis moneter Asia tahun 97-98 saya di PHK oleh investment bank saya, dan kemudian sempat jobless 6-7 bulan. Bahkan saya sempat numpang di apartemen teman karena saking takutnya ya, saya nggak tahu kapan saya dapat kerjaan lagi, ya kan, dan tabungan, hidup makan tabungan kan, Mantap. ya kan. Nah di situ baru mulai belajar kerendahan hati, ya kan. Jadi saya suka bilang kegagalan yang menciptakan kerendahan hati itu lebih baik daripada sebuah kesuksesan yang menghasilkan arogansi. Tuhan. Tapi mungkin sekalian. Nah, baik. Oke, Mbak Afi singkat saja mungkin pandangannya tentang Thomas Lembong atau mungkin ada komentar. Oke, Mas Tom Lembong ini orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan kita butuh pemimpin-pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karena belum selesai dengan dirinya sendiri, susah ngurusin rakyat. Oke, singkat, padat, dan clear. Terima kasih Mbak Afi. Nah, Pak suaranya bagus, nggak kepikir pengen jadi news anchor Pak? Ya, kalau ada lowongan, Yakin Pak. Nah ini kan bikin penasaran dong ya, gitu kan suara Pak Tom ini kan benar-benar menarik perhatian publik nih. Sekarang gantian dong, Pak Tom Lembong membacakan naskah berita. Kali ini Pak Tom harus membacakan dalam bahasa Jerman. Setuju nggak teman-teman? Oke. Pak Tom boleh maju ke sini Pak Tom. Semangatnya dong buat Pak Tom Lembong. Silakan. Die Figur von Tom Lembong in letzter Zeit ist sehr viel besprochen auf dem Internet von Netizens, insbesondere nachdem er von Anies Baswedan eingeladen wurde, um zusammen auf TikTok live zu sprechen. Also dieser Mann mit dem kompletten Namen Thomas Tekassi Lembong wurde angesagt als einer der Co-Captains in dem nationalen Team für die Kampagne von Anies Baswedan Mohammed Iskandar für die Präsidentwahlen in 2024. Aber bevor er ein Mitglied wurde von diesem nationalen Team, wurde dieser Mann berühmt, weil er seine ganze Karriere immer seine Tasche mitgebracht hat, ob das in der Investitionsgebiet war oder in dem Bankwesen, der sein Diploma von Harvard in 1994 bekommen hat, in dem Fach von Architektur und Stadtplanung. Komischerweise hat er statt Architektur letzten Endes das Bankwesen gewählt für seine Karriere. Dengan demikian, selanjutnya saya kembalikan kepada koresponden kita, Mbak Johanna Margarita. Pak, gimana sudah tahu rasanya jadi saya seperti apa kan rasanya Pak baca beritanya? Gimana ya, Pak? Soalnya saya kan sekarang bahasa Jerman saya cuma bahasa rumah tangga, karena saya cuma pakai itu untuk ngobrol dengan ibu, dengan kakak, ya kan. Jadi bukan bahasa Jerman yang bidang bisnis atau apalagi sebagai koresponden gitu ya. Oke. Jadi, wah berat. Gimana para panelis nilainya berapa jadi presenter? 10. 10. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih rekan saya pada program Q&A kali ini. Tom Lembong sudah menemani saya siaran Q&A. Terima kasih untuk waktunya pemirsa. Saya Yohana Margareta undur diri. Dan tentu saja terima kasih juga untuk sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang sudah mendukung Q&A kali ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Yohana Margareta. Dan saya Tom Lembong. Dan terima kasih kepada semua pemirsa dan kepada panelis. Dan sampai jumpa lagi. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.